Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Fisika, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pengukuran, khususnya alat ukur. Yang seperti kita lihat pada gambar, ada seorang anak yang lagi mengukur tinggi badannya, ada seorang ibu yang lagi mengukur masanya. Kira-kira mengapa mereka melakukan pengukuran? Anak ini itu ingin mengukur tinggi badan, jadi tinggi badan sebagai suatu besaran. Kemudian dia menggunakan apa? Menggunakan meteran. Meteran ini mempunyai satuan yang standar, satuan standar yang sebagai besaran. Jadi kita bisa dapat ambil kesimpulan, pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang telah ditetapkan sebagai standar. Yang pertama yang akan kita bahas adalah alat ukur panjang, karena besaran panjang yang paling sering kita gunakan. Ini ada sebuah pena, kira-kira apa yang akan kita gunakan untuk mengukur panjang dari pena tersebut? Ya, menggunakan dengan mistar. Kira-kira berapakah panjang dengan menggunakan mistar? Gampang ya, kita lihat ini dari titik nolnya, kemudian sampai ke sini ya. Nah, berarti panjang dari mistar adalah 9 cm. Yang kedua, alat ukur panjang adalah jangka sorong. Kita lihat tampilan dari jangka sorong. Ada yang bagian atas ini adalah dikatakan sebagai rahang bagian atas, itu untuk gunanya untuk mengukur diameter dalam, sedangkan yang bagian bawah ini adalah rahang bagian bawah untuk mengukur diameter luar. Angka yang tertampak ini adalah skala utamanya. Nah, skala Indonesia adalah yang di sini, yang muncul di sini. Kemudian yang bagian ujung ini kalau kita geser itu bisa untuk mengukur kedalaman. Kira-kira apa saja fungsi dari jangka sorong? Kita lihat bagaimana jangka sorong dapat mengukur diameter luar benda. Caranya, putar penguncinya ke kiri, kemudian geser, masukkan bendanya ke rahang bagian bawah, lalu kita geser, kita kunci dan kita baca. Sekali lagi, penguncinya putar ke kiri, geser, masukkan bendanya ke rahang bagian bawah, lalu kunci dan kita baca. Berikutnya, bagaimana jangka sorong dapat mengukur diameter dalam benda. Jadi, buka penguncinya, kemudian masukkan bendanya, lalu kita geser, lalu kita putar penguncinya dan kita baca. Sekali lagi, putar penguncinya, masukkan bendanya ke rahang bagian atas, kemudian kita geser dan kita kunci lalu kita baca. Itu untuk mengukur diameter dalam benda. Berikutnya, bagaimana jangka sorong mengukur kedalaman benda. Putar penguncinya, buka rahang sorong sampai ke dasar bendanya, lalu kita baca. Sekali lagi, putar pengunci, rahang sorongnya sampai ke dasar, kunci dan kita baca hasil ukurnya. Jangka sorong memiliki dua skala, skala utama dan skala nonius. Skala utamanya satuannya cm, yang berkedip-kedip itu. Kemudian skala noniusnya satuannya milimeter, yang berkedip-kedip ya. Jangka sorong memiliki ketelitiannya 0,1 mm. Nah, sekarang bagaimana cara membaca skala jangka sorong atau membaca hasil pengukuran? Kita lihat angka 0 ini sebagai skala nonius itu terletak di antara
angka apa? Ini 4, ini 5 ya. Ini skala utamanya. Ini skala utamanya. Kita lihat ini 0 itu terletak di antara ini 4,5 ya. Ini tengah-tengahnya. Ini 4,6, 4,7, 4,8. Perhatikan jangka sorongnya itu berarti di antara 4,7 dan 4,8. Nah, berarti kita ambil yang terdekatnya adalah 4,7, yang bagian terkecilnya. Berikutnya kita jumlahkan dengan skala Noniusnya. Ini skala Noniusnya. Mana skala Noniusnya yang berimpit dengan skala utama? Nah, ini kelihatan ini angka 4. Cara membacanya harus tegak lurus. Ya kan, ini berimpit kan? Nah, berarti kita jumlahkan saja 4,7 cm, kita tambahkan 0,4 mm. Jadi jumlahnya adalah 4,74 cm. Sekarang kita lihat bagaimana latihan membaca hasil ukurnya. Kita geser. Lalu yang kita geser adalah membuka rahang bagian bawah. Berarti saat ini kita sedang mengukur diameter luar benda. Kita lihat hasil ukurnya. Nih, angka yang 0 ini, ya kan, terletak di antara ini 4-nya belum nyampe. Ini 4, berarti di sini 3,9 dan 4,0. Berarti angka 0-nya ini, jadi kita ambil yang terdekatnya adalah 3,9. Kemudian mana skala Noniusnya yang segaris dengan yang skala utama? Lihat ini segaris ya. Nah, ini segaris, berarti kita jumlahkan saja di 3,96 cm. Kita latihan lagi, kita geser lagi. Nah, berarti ya, ini berarti angka 0-nya terletak di antara 2 dengan 3. Berarti ini 2,5. Ini berarti 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Nah, berarti antara 2,4 dengan 2,5. Berarti ambil angkanya 2,4. Mana yang skala Noniusnya yang segaris dengan di atas? Oh, ini 5. Berarti adalah 2,45 cm. Alat berikutnya adalah mikrometer sekrup. Tampilannya sebagai berikut. Jadi bagaimana cara menggunakan mikrometer sekrup? Langkah pertama adalah kita buka penguncinya dengan diputar, kemudian buka rahang dengan cara memutar ke kiri pada skala putar hingga bendanya dapat dimasukkan. Kemudian letakkan benda yang diukur pada rahang dan putar kembali sampai posisi yang tepat. Kemudian putarlah penguncinya sampai bunyi klik, lalu bisa kita baca. Skala mikrometer ada 2. Yang pertama skala utama, dari angka 0 ini sampai dengan ini skala utamanya, sampai seterusnya ya, satuannya milimeter. Dan skala putarnya, ini skala atau skala Noniusnya ya, dari 1 sampai 50. Jadi setiap skala putar itu berputar mundur 1 putaran, maka skala bertambah 0,5 meter. Artinya 1 skala putar sama dengan 0,01 mm. Ini cara kita coba berapa hasil ukur dari diameter apel tersebut. Lihat skala utamanya dan lihat skala Noniusnya. Ini skala utamanya, ya. Dan ini skala Noniusnya. Ini diperbesar. Kita lihat, ini 15, ini 16, 17, 18, 19. Jadi ini adalah 19. Nah, koma ya. Berikutnya, kita lihat angka di bagian bawah, garis bawah ini. Ternyata ada garis bawah yang terlihat. Ini menunjukkan angka setengahnya nih, 0,5-nya.
ini 0,5. Nah, ini berarti sudah menunjukkan setengahnya, berarti ini 19,5. Berikutnya kita lihat skala Noniusnya. Skala Noniusnya di sini ya. Di sini kita lihat skala Noniusnya ini harus segaris atau berimpit dengan skala utama. Ya. Dengan ini kan. Nah, ini 10, ini 15, berarti bisa kita lihat ini 1, ini 2, berarti 12 ya. Jadi kita tambahkan jadi 0,12. Kita jumlahkan, berarti jadi 19,62. Satuannya apa? Milimeter. Berikutnya alat ukur waktu. Ya, alatnya adalah stopwatch ya. Ini yang paling sering kita lihat. Nah, ini untuk memulai startnya, ini pause-nya ya. Ini stopwatch manual, sedangkan ini adalah stopwatch digital. Kira-kira berapakah hasil ukurnya? Yang pada lingkaran luar itu untuk menunjukkan detiknya. Ya, ini menunjukkan detiknya, sedangkan lingkaran yang bagian dalam untuk menunjukkan menitnya. Nah, ini kurang lebih, ini karena ini 10, ini 15, berarti ini ada 2 garis, ini berarti sekitar 12 sekon ya. Satuannya detik atau sekon. Yang ketiga, alat ukur massa. Nah, kita sudah tahu untuk mengukur massa banyak jenisnya. Ini contohnya neraca gantung, neraca analog yang sering digunakan di pasar-pasar. Di rumah kita, ini neraca sama lengan, ini neraca digital pada pedagang emas contohnya, dan ini neraca O-house yang sering digunakan di laboratorium. Nanti kita akan sering menggunakan ini pada saat praktikum. Jadi ini contoh neraca O-house 3 lengan ya. Ini tempat dudukannya, nomor 1 ini dudukan benda. Yang kedua ini untuk kalibrasi. Apa itu kalibrasi? Untuk mengenolkan atau untuk mengepaskan supaya dia sejajar sebelum melakukan pengukuran. Yang ketiga adalah lengan-lengannya ini. Lengan 3 dan 4 ini lengannya bisa kita geser. Yang kelima adalah titik setimbangan. Jadi kita geser terus yang lengannya ini supaya dia setimbang, supaya akan menghasilkan angka pengukuran. Yang keempat, alat ukur suhu. Ya, termometer ya. Jadi ini beberapa jenis termometer. Yang sering kita lihat adalah ini termometer badan untuk mengukur suhu badan kita. Ini termometer laboratorium, biasanya digunakan dalam praktikum. Yang ini adalah termometer ruangan untuk mengukur suhu ruangan. Ini termometer bimetal, jadi untuk mengukur termostat dan sebagainya. Yang ini adalah termometer maksimum minimum, jadi untuk mengukur suhu tertinggi dan suhu terendah pada periode tertentu. Yang kelima, alat ukur kuat arus. Nah, namanya ampermeter. Ini contohnya ampermeter digunakan pada laboratorium. Jadi para teknisi, biasanya operator itu menggunakan multimeter. Jadi multiguna, bisa mengukur ampermeter, bisa mengukur kuat arus, tegangan, hambatan. Sekarang kita coba latihan soal. Soal pertama, pembacaan pengukuran pada jangka sorong. Ayo sama-sama kita kerjakan latihan soalnya ini pada soal pertama. Untuk melihat pada jangka sorong, yang pertama adalah kita lihat skala utamanya dan perhatikan angka nolnya ini di mana. Ini nolnya di sini ya. Nah, berarti angka nolnya ini terletak di antara ini 2, ini 3. Berarti ini 2,9, ini 3. Ambil yang paling terkecil, berarti 2,9. Kemudian langkah berikutnya kita lihat mana garis atau skala Noniusnya yang berimpit dengan skala utama atau segaris dengan garis atasnya nih. Nah, ini nampaknya yang paling garis ini yang 7 ya. Nah, berarti ini langsung kita tambahkan di sini 2,97. Umumnya jangka sorong ini satuannya adalah cm.
Kita lihat apakah ada jawabannya. Ya, jawabannya adalah D ya, 2,97 cm. Latihan soal berikutnya yang nomor 2, ada pengukuran diameter dalam dan diameter luar dari sebuah tabung dengan menggunakan jangka sorong. Nah, ini hasil pengukurannya, ini diameter luarnya, yang ini adalah diameter dalamnya. Yang ditanya apa? Yang ditanya tebal dinding tabungnya. Sekarang kita perhatikan hasil pengukuran diameter luarnya. Berapa hasil pengukurannya? Ini 12, ini 13. Kita lihat angka nolnya di mana ini. Ya. Berarti ini 1, ini 2. Berarti ini 12,2 ya. Berikutnya kita lihat mana garis skala nonusnya ini yang berimpit dengan skala utamanya atau segaris dengan skala utama. Ini ya, ini 4 ya. Ini sepertinya ini yang paling pas. Nah, ini berarti 12,24 cm. Berikutnya kita lihat hasil pengukuran diameter dalamnya. Ini 11, ini 12, berarti ini angka nolnya ini terletak di antara ini 11,5 ya. Berarti ini 11,4. Sekarang mana skala nonusnya yang segaris dengan atau berimpit dengan skala utama? Ini berarti ini 5, ini 6 ya. Nah, ini nampaknya yang berimpit. Nah, berarti 11,46 cm. Oke. Berarti ini kalau kita gambarkan di sini ini diameter luarnya. Nah, ini diameter luarnya. Oke. Berikutnya kita lihat diameter dalamnya. Nah, ini diameter dalamnya. Berarti kita kurangi saja ya. Jadi 12,24 dikurangi 11,46, kurang lebih berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 0,78 cm. Apakah ini jawabannya? Kita lihat dulu. 0,78 cm itu adalah tebal dinding yang ini ya, yang ini dengan sebelahnya lagi. Nah, berarti 2 buah tebal. Karena kita hanya ingin mencari tebal dindingnya saja, berarti ini berarti dibagi 2 ya. Dibagi 2 dapatlah hasilnya 0,39 cm. Latihan soal berikutnya nomor 3, hasil pengukuran diameter sebuah benda dengan menggunakan mikrometer skrup. Kita lihat hasil ukurnya. Nah, ini skala utamanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti ini menunjukkan angka 6 yang terlihat, berarti di sini adalah 6. Oke, kita perhatikan lagi, setiap garis di bagian bawah itu menunjukkan nilai setengahnya, setengah satuannya ya. Berarti sini 5,5, berarti ini sudah muncul setengahnya. Ini sudah muncul setengahnya, berarti sudah 6,5. Kemudian kita lihat skala noniusnya. Ini 20, ini 25. Berarti mana skala noniusnya yang berimpit? Nah, ini berarti ini yang di sini ya. Berarti ini 21. Nah, atau kita jumlahkan jadi 0,21. Jadi 6,71. Ingat, kalau mikrometer skrup satuannya apa? Ya, satuannya milimeter. Kita lihat ada nggak jawabannya? Iya, jawabannya D ya, 6,71 mm.
Terima kasih sobat-sobat fisika sudah menonton videonya. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di komentar. Jangan lupa di subscribe. Tunggu video-video berikutnya.